Semangat. Yang di tempat KKN lagi hujan nggak? Hujan Bu sama. Hujan sama ya. Kalau yang kelas karyawan ada yang masih bekerja? Baru Kang Aldi sama Kang Rama nih yang gabung. Oke. Di ini lagi ya, panggil lagi teman-temannya. Kita tidak menunggu yang telat, jadi kita mulai saja ya. Sip, sudah muncul di layar teman-teman? Sudah Bu. Oke, aman ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini pertemuan ke-9 ya setelah UTS. Kita lanjut ke lebih rumit sih, lebih rumit. Tapi insya Allah masih bisa dipelajari ya. Tentang AHP atau Analytical Hierarchy Process ya. Namanya juga hierarki. Berarti sebelumnya berbentuk pohon keputusan. Nah, di sini ada yang berbentuknya hierarki. Dan tidak semua elemen itu bisa tersambung hierarkinya ya, bisa ada hubungannya. Oke, sebelum dimulai lebih baik berdoa dulu ya dan siapkan gelas kosongnya. Teman-teman harus siap belajar juga hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Saya aja Bu. Oke, Kang Hegel. Sip. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di berdoa selesai. Ya, masih Kang Hegel. Biasanya ini ada pointer nggak muncul ya. Insya Allah lah masih mudah. Ini sebetulnya masih pengantar, tapi ada juga latihan soalnya saya cantumkan supaya ada sedikit gambar untuk tugasnya nanti ya. Mengingatkan ya teman-teman jangan lupa mengisi presensi di Litera dan juga konfirmasi kehadiran dosen, konfirmasi juga kesesuaiannya apakah sesuai atau belum ya dengan RPS rencana pembelajaran. Oke, mulai di setelah UTS ya kita akan belajar tentang AHP, ada logika Fuzzy, ada juga gabungan nih antara Fuzzy dan AHP, ada juga yang untuk yang non numerik ya, non numerik ini. Bagaimana cara untuk yang eh, kualitatif kita jadikan menjadi kuantitatif. Oke, untuk yang submaterinya, nah untuk AHP ini kita pisah jadi dua pertemuan ya. Untuk sampai sekarang sampai ke uji konsistensi. Next kita akan fokus ke contoh-contoh kasus yang pakai AHP ya, ada juga latihan soal. Oke, sudah siap? Bismillah. Ya, ini AHP ini adalah di masing-masing individu kan berbeda ya cara menilainya. Cara menilainya setiap kriteria, seberapa penting kriteria itu, seberapa penting alternatif yang akan kita pilih gitu ya. Tiap orang pasti berbeda. Makanya di sini adalah banyaknya persepsi atau perspektif tadi ya, penentuan prioritas alternatif keputusan dan pemilihan alternatif terbaik. Nah, banyak yang kesulitan dalam menentukannya. Eh, Tadi bisa terjadi karena banyaknya tujuan dan juga kriteria yang digunakan ya. Sepertinya misalkan yang menyebabkan penjualan itu bagaimana cara promosi terbaik misalnya untuk mempromosikan produk itu banyak sekali kriterianya ya, tapi kita pilih beberapa kriteria yang prioritas. Nah, untuk menentukan itunya yang kesulitan dan pasti tiap individu itu berbeda persepsinya ya. Maka diperlukanlah skala prioritas ya, skala prioritas. Nah, di sini bisa pakai AHP ya, prosesnya proses AHP atau analytical hierarchy process. Pernah dengar AHP?
ada yang tugas awal-awalnya tentang AHP kan tugas pertama cari jurnal ya. Nah, kalau yang ada dapat AHP kita bisa tahu AHP itu seperti apa ya tahapannya. Oke. Jadi di sini itu ada metode pengambilan keputusan yang melibatkan ada beberapa kriteria dan juga alternatif, tapi berdasarkan pertimbangan semua kriteria terkait. Jadi kita nilai lagi kriteria satu dengan kriteria 2 lebih penting mana, kriteria satu dengan kriteria 3 lebih penting mana ya. Jadi kita ada penilaiannya di situ, jadi saling terkait ya. Nah, tiap kriteria itu ada derajat kepentingan yang berbeda-beda, begitu juga alternatif ya. Ada preferensi yang berbeda menurut masing-masing kriteria yang ada. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh, aplikasi AHP ya, yang menggunakan AHP itu untuk apa saja ya. Bisa digunakan untuk seleksi lokasi ya, misalkan lokasi untuk perusahaan atau proyek yang terbaik tuh di mana. Termasuk misalkan, nah kalau yang sekarang itu mau diperpanjang sampai ke Surabaya misalnya. Nah, itu bisa untuk menentukan seleksi lokasinya mau arah mana gitu ya, mau jalur selatan atau jalur utara gitu. Terus ada juga pemilihan vendor, ada untuk pengembangan produk juga bisa pakai AHP analisisnya, perencanaan proyek dan juga pemilihan investasi. Nah, semua ini contoh-contoh yang, menggunakan AHP dalam analisisnya. Untuk keunggulannya, kenapa sih AHP dipilih untuk kasus-kasus itu ya? Jadi proses AHP itu bisa menyediakan model tunggal, terus juga mudah dipahami, fleksibel juga ya, untuk satuan cakupan luas serta permasalahan yang tidak tersusun. Oke, ini beberapa keunggulan AHP. Ya, jadi AHP itu menyediakan satu skala untuk mengukur yang tidak terukur dan juga metode untuk menetapkan prioritas. Jadi kita bisa tahu memprioritaskan kriteria satu dengan yang lainnya dengan skala nanti ada skala 1 sampai 9. Banyak beberapa keunggulannya AHP nanti bisa dipelajari bersama ya. Oke. Oke, semua sudah. Kelemahannya, ada kelemahannya karena tadi, bisa banyak persepsi dari beberapa orang juga di beberapa pengambil keputusan, melibatkan subjektivitas, masih bisa ada faktor subjektivitas ya, dari sang ahli walaupun ahli di bidangnya, tapi kalau, ahli satu, ahli 2, ahli 3 itu bisa saja masih terjadi subjektivitasnya di tiap ahli yang menilai. Ada juga ya, tanpa ada pengujian secara statistik. Jadi AHP ini tidak diuji secara statistik, tapi ada pengujian konsistensinya ya, konsistensinya yang diuji. Oke, untuk ini, prinsip pokoknya ada 3, prinsip pokok yang prinsip pokok AHP itu ada 3 ya. Ada prinsip penyusunan hierarkinya atau disebutnya dekomposisi, ada prinsip penentuan prioritas, comparative judgment ya, penentuan prioritasnya, ada juga prinsip konsistensi logik atau logical konsistensi. Nah, ini adalah prinsip utama di AHP dalam menyusun prioritas. Dibahas satu-satu untuk prinsip penyusunan, hierarki ya, yang pertama, atau decomposition. Nah, untuk yang hierarki ini kan merupakan tipe khusus dari, suatu sistem ya, didasarkan atas asumsi bahwa ada entitas sistem yang telah diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi himpunan yang terpisah, di mana entitas dari suatu kelompok mempengaruhi dan dipengaruhi hanya oleh satu entitas dari kelompok lain. Jadi, menggambarkan suatu sistem yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sih perubahan, prioritas pada level yang lebih tinggi itu mempengaruhi prioritas elemen yang di bawahnya ya. Yang goal-nya itu di atas kalau di AHP, tujuannya itu di atas, sedangkan di bawahnya itu adalah elemen yang di bawahnya itu adalah kriterianya. Di bawahnya lagi adalah alternatifnya. Dibalik ya, kalau pohon keputusan ada goal-nya apa, terus ada alternatifnya, baru ada kriterianya. Kalau di AHP, goal-nya yang paling atas, di paling bawah itu ada alternatif. Nah, prinsip penyusunannya seperti ini ya, kira-kira untuk AHP.
ada tujuan utama, satu tujuan utama, terus di bawahnya lagi ada kriteria. Kalau tiap kriteria itu ada lagi subkriterianya, ya ada subkriteria. Tapi kalau tidak ada, dari kriteria bisa langsung ke alternatif. Bayangkan lagi pohon keputusan, kalau pohon keputusan itu misal ada satu goalnya, terus ada berapa alternatif. Nah, kalau di pohon keputusan dari tujuan langsung ke alternatifnya ada berapa ya. Terus ada ketidakpastiannya. Nah, kalau di AHP dari tujuan ke ketidakpastian atau kriteria, terus ada subkriterianya, ada juga alternatif. Seperti ini kira-kira gambar hierarki keputusan secara lengkap ya, secara lengkap. Oke. Prinsip yang kedua itu prinsip penentuan prioritas atau comparative judgment. Nah, di sini penentuan prioritasnya itu berdasarkan pada kemampuan si pengambil keputusan untuk bisa mempersepsikan hubungan antara hal-hal yang diamati ya. Selanjutnya akan mensintesis penilaiannya melalui imajinasi atau proses yang logik. Itu cara untuk menentukan prioritas. Yang ketiga, prinsip konsistensi logik atau logical konsistensi. Nah, ini berdasarkan pada kemampuan manusia untuk menetapkan relasi antar objek atau hubungan antar pemikiran ya, sehingga saling terkait dengan baik. Itu ada 3 prinsip pokok AHP ya. Kalau langkah-langkahnya ada 7 langkah ya. Yang pertama kita harus bisa mendefinisikan masalahnya dulu ya, menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua baru membuat struktur hierarkinya. Ketiga membuat matriks perbandingan berpasangan yang 1 sampai 9 itu penilaiannya. Nah, yang keempat kita harus normalisasi dulu datanya, menormalkan data. Yang kelima menghitung nilai eigenvector ya. Di sini dipahami dulu saja langkah-langkahnya ya, ada 7 langkah. Nilai eigenvector, terus menguji konsistensinya. Nah, kalau diketahui nanti hasilnya itu tidak konsisten, maka kita perlu mengulangi pengambilan data preferensi ya. Jadi harus masuk lagi ke yang nomor 3, membentuk matriks perbandingan berpasangannya ya. Harus diulangi kembali sampai itu konsisten. Seperti apa kriteria konsistennya nanti kita akan belajar. Yang keenam, nah ini ya, mengulangi langkah 3, 4, 5 untuk seluruh tingkat hierarki jika tidak konsisten. Lalu yang ketujuh, menghitung eigenvektornya dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Ya. Eigenvektor itu bobot dari setiap elemen. Nanti kita inilah. Kalau langkah-langkah penyelesaian persoalan keputusannya, tadi ya definisi masalah, identifikasi kriteria, sampai ke verifikasi intervensi hasil. Menentukan skor alternatifnya sama seperti perankingan ya, seperti perankingan. Oke, next, secara keseluruhan prosedur AHP. Oke, tadi sudah uji konsistensi, sintesis. Ya, ini menurut Saati ada berapa? Ada 6 langkah ya, ada 6 langkah juga untuk menentukan tahapan-tahapan AHP. Kalau secara ringkasnya yang ini, 7 langkah ini ya, secara singkatnya. Ini secara teoritis. Oke, langkah pertama, langkah kedua. Oke, di sini nanti ada dua jenis ya, ada dua jenis, ada dua jenis disebutnya ada namanya apa ya, lupa sebentar. Oh, hierarki. Ada hierarki yang secara lengkap, ada juga yang tidak lengkap ya. Ada tidak lengkap di sini. Kalau misalkan yang hierarki keputusannya secara lengkap itu tiap kriteria ya, tiap kriteria tersambung ada di setiap alternatif. Jadi kriteria 1 ada di alternatif 1, kriteria 1 juga menjadi penilaian di alternatif 2, alternatif 3, dan alternatif 4. Jadi semuanya saling terhubung ya, dari tiap kriteria dan alternatif, maupun kalau dari goalnya sudah pasti ya saling terhubung. Tapi kalau yang tidak lengkap itu bisa saja yang ini, misalkan kriteria H1 hanya bisa dipengaruhi oleh subkriteria 1 ya. Subkriteria 1 mempengaruhi kriteria 1, tidak ke tiap subkriteria.
Terus kriteria 2 juga dipengaruhi oleh subkriteria 2 dan subkriteria 3 gitu. Jadi hubungannya itu tidak semua tersambung gitu. Nah, ini juga misalkan yang ke subkriteria 1 tidak semuanya mempengaruhi alternatif ya. Tidak semua alternatif itu dipengaruhi oleh tiap subkriteria dan juga tiap kriteria. Jadi ada dua jenis, ada struktur hierarki yang lengkap, ada juga yang tidak lengkap. Oke, yang di atas itu tujuan utamanya, terus yang di bawahnya ini adalah kriteria. Yang ketiga, alternatif keputusannya. Disebut lengkap tadi ya, jika semua elemen pada suatu tingkat memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada. Ini contoh yang lengkap, ini contoh yang tidak lengkap. Langsung ke contoh ya teman-teman, langsung ke contoh tadi yang 7 langkah itu, coba kita masukkan ke contoh ini. Ada sebuah perusahaan ingin mengurutkan prioritas daya saing produk berdasarkan preferensi konsumen. Nah, produknya itu berupa serbet dapur dari kertas tisu. Ada beberapa sifat yang dianggap paling relevan dari sudut pandang konsumen. Yang pertama, misalkan kelembutannya, terus daya serapnya. Nah, kalau kita beli tisu ya, yang menjadi kriteria kita untuk beli itu apa sih? Lembut misalnya, daya serapnya cepat atau tidak. Terus harganya ada ukurannya juga, desain juga termasuk ke salah satu keputusan dari konsumen ya untuk membeli atau tidak. Ada juga integritas atau tidak mudah sobeknya. Nah, ketiga jenis serbet dapur itu adalah ada misalkan produk A, produk X, produk Y, dan produk Z. Nah, semuanya memiliki sifat ini, tetapi dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda, berarti ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan juga rendah. Paham ya, untuk kasusnya ada 3 jenis produk tisu misalkan. Terus kriteria untuk membelinya ada 6 ya, ada kelembutan sampai ke tidak mudah sobek. Ada juga di tiap kriteria itu ada subkriteria lagi ya, ada tinggi, ada sedang, dan juga rendah. Oke. Untuk langkah pertama, kita tentukan tujuan utamanya dulu. Tujuan utamanya kan kita harus bisa mengurutkan produk berdasarkan prioritas daya saing produk ya. Ada 3 jenis produk X, produk Y, dan produk Z. Yang kedua, menentukan prioritas. Nah, ini kita tentukan berdasarkan 6 sifat yang dianggap paling relevan dari sudut pandang konsumen. Yang tadi ada 6 ya, ada 6 kriterianya. Yang ketiga, menyusun hierarki. Langkahnya kita tentukan tujuannya. Tujuannya itu kan mengurutkan produk berdasarkan prioritas daya saing produk. Yang kedua, kriterianya, kelembutan, daya serap, harga, dan lain-lain. Nah, ini. Yang ketiga, ada subkriteria, ada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, 4 alternatifnya, ada produk X, produk Y, dan produk Z. Kalau kita buatkan struktur hierarkinya itu seperti ini. Yang goalnya kita ingin menentukan daya saing produk nih, daya saing produk. Terus di bawah goal apa tadi? Di bawah goal adalah yang ini disebutnya apa? Di bawah goal ada apa? Ini kalau hujan kayaknya kuliahnya ditinggal nih. Enggak, Bu, aman. Aman ya. Setelah goal tadi bawahnya apa? Kriteria ya. Jadi setelah di bawahnya goal itu kriteria. Di bawahnya kriteria ada masing-masing subkriterianya. Ada tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, setelah itu baru di sini alternatifnya produk X, produk Y, dan produk Z gitu ya. Masing-masing ini adalah ini termasuk ke yang hierarki yang apa? Kira-kira lengkap atau tidak lengkap? Bisa Yang dibedakan nggak? Siapa tadi yang jawab? yang lengkap, Bu. Oh, yang lengkap ya. Kenapa lengkap, Kang Aldi?
Ada 4, Bu. Ada goal, kriteria, subkriteria, sama alternatifnya, Bu. Oke, selain itu apalagi yang bisa disebut lengkap? Hmm. Apa yang bisa disebut lengkap? Dari ini ya, dari hubungannya, dari strukturnya, semuanya kan saling tersambung ya. Masing-masing di kriteria ada di kelembutan ya, ada tingkatannya yang tinggi, sedang, dan juga rendah. Semuanya memiliki 3 kriteria ini. Terus dari yang tinggi ya, produk X juga punya loh yang kelembutannya yang tinggi, produk Y juga ada, produk Z juga ada. Jadi semuanya saling tersambung. Ini keterangannya, ini tujuan utamanya, terus ini ada kriteria, ini subkriteria, dan ini alternatif keputusan. Untuk gambar hierarkinya paham ya? Jadi kalau Paham, misalkan Bu. yang tidak lengkap itu misalkan produk Z nggak ada tuh yang di integritas tuh yang punya kualitasnya yang tinggi, misalnya cuma ada yang sedang dan rendah, itu yang termasuk yang tidak lengkap. Atau di mana ya, di produk Y itu di ukuran ya, di ukurannya juga tidak punya yang ukuran yang besar gitu ya, atau yang sedang gitu. Jadi ada beberapa yang tidak termasuk ke subkriteria itu. Oke, prinsip penentuan prioritasnya ya, ada representase atau persepsi atau ekspresi, misalnya tingkat kepentingan. Ya, biasanya kalau di AHP pakainya perbandingan berpasangan atau pairwise comparison ya. Perbandingan berpasangan itu menentukan ya prioritas elemen-elemen pada klaster atau level dengan memperhatikan klaster atau level di atasnya ya. Untuk matriks, oke. Nah, ini contoh bentuk matriks berpasangan ya di sini ya. Ini tabel matriksnya. Jadi di sini ada berapa alternatif nih? Alternatif atau kriteria ya. Kriteria 1, 2, dan seterusnya. Terus ini juga sama dibandingkan lagi dengan kriteria 1, 2, dan seterusnya. Jadi nanti kita saling membandingkan kriteria 1 dengan kriteria 1, kriteria 1 dengan kriteria 2 ya, kriteria 1 dengan kriteria 3 dan seterusnya. Jadi bacanya dari kanan ke atas ini. Dari kiri, sorry. Dari kiri ke kanan bacanya. Terus misal A2 juga berarti yang dibandingkan atau diprioritaskan dulu ya yang A2. A2 dan A1 nanti lebih penting yang mana ya. Kriteria 2 dan kriteria 3 nanti lebih penting yang sama. Yang mana? Tapi kalau misalkan kriteria 1 dan kriteria 1 itu dianggapnya ya sama-sama penting ya. Dianggapnya pasti sama-sama penting karena sama kriterianya. Ya, ini menurut Saati ya, 1993. Oke, ini untuk tabel penilaiannya, ya nanti skornya itu ada apa saja skornya. Skornya ada 1 sampai 9 ya. Semakin tinggi dan ganjil ya, yang paling bisa terlihat dia itu lebih penting yang mana itu yang ganjil ya. 1 itu sama pentingnya, jadi tidak ada pembedaan atau sama pentingnya lah kriteria 1 dengan kriteria 3 misalnya. 3 itu sedikit lebih penting. Nah, keterangannya pengalaman dari penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan elemen pasangannya. Kalau 5 sudah bisa terlihat lebih penting. Ya. Kalau 7 sangat penting berarti. 9 mutlak lebih penting. Nah, ini ada keterangan-keterangannya. Tapi kalau 2, 4, 6, 8, nah itu nilai tengah. Kita masih ragu membandingkan mana sih yang lebih penting, mana sih yang sedikit lebih penting gitu ya. Kalau masih ragu di antara 1 dan 3, pakainya yang 2. Kalau antara 3 dan 4 yang mana? Sedikit lebih penting yang mana atau lebih penting yang mana? Kalau masih ragu, pakainya yang 4. 6 juga sama, berarti ragu antara memilih lebih penting atau sangat penting. Kalau 8 itu antara sangat penting atau mutlak lebih penting ya. Gitu. Jadi ada nilai tengah-tengah. Selain itu ada istilahnya itu kebalikan ya. Jadi kalau elemen I, misalkan elemen I ini memiliki salah satu angka di atas ketika dibandingkan dengan elemen J, maka elemen J memiliki kebalikannya ketika dibandingkan dengan elemen I. Nanti kita
Lihat ya contohnya yang kebalikan itu seperti apa. Jadi ini bisa jadi acuan kita semua untuk menentukan skor menilai tiap kriteria. Ini contohnya, misalkan nih, elemen A mempunyai tingkat kepentingan 5 kali lebih penting dibandingkan dengan elemen B. Jadi kebalikan itu ada 1 per K. K itu nilai kriteria yang lebih pentingnya berapa. Kalau di sini contohnya 5. Maka dalam penilaiannya dituliskan nilai 5. Kalau misalkan elemen A lebih penting 5 kali, ya bukan 5 kali sih. Berarti kalau 5 itu apa? Lebih penting ya. Lebih penting daripada elemen B. Sebaliknya kalau misalkan berpendapat bahwa elemen B 5 kali lebih penting daripada A, berarti kebalik ya, B lebih penting daripada A. Maka dalam penilaiannya diberi nilai 1/5. Bila berpendapat bahwa elemen B adalah 5 kali lebih penting daripada A, maka nilai kebalikannya. Oke, jadi disebutnya adalah resiprokalnya ya, resiprokal dari A. B itu resiprokal dari A. Expectation. Oke, resiprokal comparison. Gak apa-apa lah, nggak perlu kita bahas. Ini ada contoh matriks perbandingan pasangannya ya. Kita coba baca dari matriks ini yang ada, kalau nanti sih kita menentukan nilainya. Nah, misalkan ini sudah ada nih, kita belajar cara bacanya dulu. Diperhatikan dulu baris pertama, kolom kedua, ya, kolom kedua yang ini berarti kolom kedua ya. Misalkan kita bandingkan D, jika D dibandingkan dengan E, ya, kita bandingkan D dengan E, maka D sedikit lebih penting, karena di sini nilainya 3 ya, sedikit lebih penting. Sedikit lebih penting daripada E. Ya, berarti D-nya yang sedikit lebih penting daripada E, sebesar 3. Nah, angka 3 itu bukan berarti bahwa D itu 3 kali lebih besar dari E, bukan, tapi sedikit lebih penting. Ya. Sedangkan nilai pada baris kedua, mana baris kedua? 1, 2, baris kedua berarti ini ya. Baris kedua dan kolom 1, berarti kita bandingkan lagi E dan D ya. Kalau tadi D dan E, sekarang kita bandingkan yang kirinya itu E, yang kanannya itu D ya, yang kolomnya D. Ya, itu berarti diisi resiprokalnya tadi, berarti 1/3 kebalikannya gitu ya. Isinya 1/3. Contoh lainnya kita coba analisis yang baris pertama kolom ketiga D. Baris pertama kolom ketiga berarti kita akan coba bandingkan antara D dengan F. Kalau di sini nilainya 7 berarti sangat penting ya. D itu sangat penting daripada F. Makanya nilainya 7. Nah, dikebalikannya di sini di F dan D ya, di F dan D itu 1/7. Contoh lagi masih di baris 1 ya, kita analisis baris ke-1 dulu. Baris ke-1 kolom keempat yang ini. Kita bandingkan D dan G. D itu kalau 9, nilainya 9, oh berarti mutlak. D itu sudah pasti lebih penting ya, sudah pasti lebih penting daripada G. Berarti di yang kebalikannya di G dan juga D di sini adalah 1/9. Jadi ada resiprokal, ada yang kita analisis mulai dari yang kiri dulu ya, baru ke kanan, ke yang ini. Paham untuk menentukan ini kenapa 3, ini kenapa 1/3. Nah, kalau yang sama-sama penting ya ini, misalkan D dengan D kan sama ya, berarti 1. E dengan E juga sama, 1. F dengan F sama, karena kan kriterianya sama gitu. Nah, di sini 1. Oke, kalau misalkan yang ini nih, oh berarti ini G itu 8. 8 itu nilai tengah-tengah ya, bisa jadi sangat penting atau mutlak lebih penting, masih ragu nih, nilainya 8. Berarti nanti di E dan juga G di sini 1/8. Paham? Menentukan nilainya? Paham, Bu. Masih aman? Aman, Bu. Aman ya. Nah, oke, kalau misalkan yang menilainya lebih dari 1 orang nih, misalkan ada beberapa pakar ya, ada beberapa yang menilai, maka kita harus cari
hitung dulu rata-ratanya, nilai rata-rata geometrik. Pakainya rumus yang ini. NG itu nilai rata-rata geometrik hasil agregasi ya. Kita agregasikan dulu. Rumusnya apa yang ini? E ya. E itu akar pangkat E ini jumlah pakarnya ya. Jumlah pakarnya ada berapa orang? Misal 5 orang. Oh, di sini ya 5. Terus N1 sampai dengan E itu nilai yang diberikan para pakar ya, 1 sampai dengan E. Kita rata-ratakannya menggunakan rumus rata-rata geometrik yang ini. Kalau 1 ya udah tinggal langsung kita bandingkan aja, dituliskan nilainya. Tapi kalau ada 5 orang, kita rata-ratakan dulu, nah nilainya itu baru dimasukkan ke matriks perbandingan berpasangan. Oke. Nah, ini adalah karena tadi ya, seseorang itu memiliki keterbatasan untuk bisa menentukan hubungan atau relasi antar elemen atau antar pemikirannya, makanya perlu diuji ya. Diperlukan uji konsistensi dalam memberikan penilaian. Seberapa konsistensi yang memberi penilaian itu ya. Makanya di sini contohnya misalkan A dan C, maka secara logis responden harus menyatakan bahwa A itu lebih besar daripada C gitu ya. Nah, ini adalah berdasarkan skala persepsi dari yang saat itu. Makanya untuk bisa menentukan uji konsistensi itu ada namanya eigenvalue maksimum ya. Di sini ada nilai CI, atau eigenvalue maksimum. Dilihatnya konsisten atau tidaknya, kita hitung dulu nilai CI-nya ya. CI itu adalah nilai eigen terbesar dari matriks berordo N dikurangi N-nya ya, N itu ordo matriksnya per N-1. Nanti kita coba di contoh kasus ya. Nilai CI itu misalkan 0,00 masih bisa ya, sekitaran 0 lah nilai CI. Oke. Untuk bisa menentukan konsisten atau tidaknya ada ketentuannya ya. Diterima atau disebut konsisten jika nilai CR-nya itu kurang dari atau sama dengan 10% ya. Sama kurang dari atau sama dengan 10%. Nilai CR itu apa? Nilai CR itu adalah rasio konsistensi. Dihitungnya dari mana? Dari nilai CI tadi dibagi dengan RI. RI itu indeks random. Nah, indeks randomnya itu ada di tabel ini. Misalkan N-nya berapa nih ya? N-nya itu ada 1, 2, 3, ini untuk skala perhitungannya. Terus nilai RI-nya ini bisa nanti dibagi dengan berapa sih nilai RI-nya. Ya sudah ada ketentuannya. Oh iya, oke. Ini langkah-langkah untuk menghitung atau menentukan uji konsistensinya ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita normalisasi datanya dulu, terus hitung weighted sum vektornya, terus konsistensi vektor, ada nilai rata-rata dari konsistensi vektor, nilai konsistensi indeks, konsistensi rasio tadi yang CR ya, nilai CI kita hitung, CR juga hitung, baru membandingkan nilai CR-nya dengan standar yang tadi ditetapkan ya. Misalkan kurang dari sama dengan 10%. Kalau kurang dari sama dengan 10% masih dianggap konsisten. Tapi kalau tidak, kita harus ulangi lagi penilaian di matriks berpasangannya. Oke, contohnya yang ini. Akan dilakukan uji konsistensi terhadap hasil perbandingan berpasangan dari 3 alternatif ya. Hasil perbandingan berpasangannya ini. Ada model, ada keandalan, ada juga harga ya. Masing-masing kita nilai ya, tiap kriteria kita bandingkan. Nah, kalau di sini kan model itu ternyata tidak lebih ini ya, nilainya malah keandalan. Keandalan lebih besar daripada yang model, tapi masih ragu sih antara 1 dan 3 ya, apakah cukup lebih penting gitu 1 dan 3. Makanya di bagian model dan keandalan di sini adalah 1/2. Gitu. Kalau di sini model sudah moderat atau cukup lebih penting daripada harga. Berarti di sininya antara harga dan model adalah 1/3. Oke, untuk membaca ininya sudah paham ya nanti. Ada banyak nilai moderatnya ya, jadi tidak bisa dipastikan mana yang lebih penting. Yang sudah pasti adalah dari model itu lebih penting daripada harga. Sedikit cukup
cukup lebih penting, cukup sedikit lebih penting. Oke, untuk yang pertama menentukan, menghitung dulu normalisasinya ya. Dari tabel ini kita ubah menjadi desimal untuk memudahkan perhitungan. Kalau tadi kan ada 1, setengah, 3, kita ubah ke desimal. 1, 0,5, 3 ya, kalau 1/4 berarti 0,25, cukup didesimalkan aja. Kalau bilangan bulat 3 ya berarti tulis juga 3, 4, 1 gitu. Pokoknya yang ada 1/, itu dibuat desimal. Cukup mudah untuk normalisasi ya. Oke, yang seterusnya kita jumlahkan hasil perbandingan berpasangannya per baris ya. Ini tinggal dijumlahkan aja 1 tambah 0,5 tambah 3. Hasilnya yang model 4,5. Keandalan juga sama dijumlahkan ya 7. Harga juga sama dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan. Next, jumlahkan hasil penjumlahannya per baris ya. Jadi tinggal tambahkan jumlah totalnya berapa sih di bawah ini ya. 4,5 tambah 7 tambah yang 1,58 ternyata jumlahnya 13,083. Udah sampai situ dulu ya. Untuk yang tahapan normalisasi lumayan ini juga sih didesimalkan, tinggal dijumlahkan per baris, baru totalkan total tiap barisnya di sini. Selanjutnya ini, kita sebetulnya seperti ingin menghitung bobot sih untuk normalisasi ya. Hitung normalisasi dengan membagi hasil penjumlahan setiap baris dengan totalnya tadi ya. Misalkan tadi ini, untuk normalisasinya ya 45 dibagi 13,083. Oh, hasilnya 0,344. Untuk yang keandalan juga sama, 7 dibagi 13, ini ya hasilnya 0,535. Yang ini juga sama. 0,121. Nanti ketika ditotalkan normalisasi itu nilainya harus 1. Sorry, nilainya harus 1 ya. Ini adalah langkah pertama menormalisasi dari data itu. Paham yang normalisasi? Paham, Bu. Paham ya. Langkah kedua menghitung weight sum faktornya ya, WSV, weight sum factor. Jadi weight sum factor itu diperoleh dengan cara mengkalikan matriks perbandingan berpasangan dengan hasil normalisasinya ya. Tadi kan ini matriksnya. Terus dikalikan dengan hasil normalisasi 0,344 yang ini. 0,344, 0,535 dan 0,121 ya. Cara mengalikannya seperti apa ya? Kita fokus ke baris pertama dulu yang ini. Yang ini bisa coret-coret ya. Oke. Ya, untuk yang pertama berarti 1 dikalikan yang 0,344 ditambahkan setengah atau bisa pakai desimalnya juga ya. Setengah dikalikan yang 0,535. Tambahkan lagi yang 3 dikalikan 0,121. Makanya hasilnya diperoleh untuk yang pertama itu 0,975. Kalau yang kedua juga sama. Kedua berarti yang kita bedakan warnanya. 2 dikalikan dengan yang 0,344, terus ditambahkan lagi 1 dikali yang bawahnya ya. Tambahkan lagi 4 dikali yang ketiga ini. Hasilnya 1,707. Ini detail perhitungannya lah saya sampaikan di sini ya. Oke. Langkah yang ketiga, hitung konsistensi vektornya tadi ya. Konsistensi vektor itu nilai weight sum vektor dibagi nilai normalisasi, sangat mudah ya. Tadi nilai weight sum vektornya yang ini, yang 0,974 sampai ke 0,367. Tinggal dibagi nilai normalisasinya 0,344, 0,535, dan 0,121. Ini nilai nilai konsistensi vektornya ya, 2,83, 3,19, dan 3. Tiap langkah sebetulnya mudah ya, banyak langkahnya aja, tapi tiap langkahnya mudah untuk menghitungnya. Yang keempat itu baru menghitung nilai konsistensi vektor ya, rata-ratanya, nilai rata-rata dari konsistensi vektor. Tinggal rata-ratakan aja. Ini tambah ini dibagi 3 berarti. Kalau ada 4 ya dibagi 4. Tinggal dirata-ratakan seperti rumus rata-rata biasa. Oh, rata-ratanya 3,02.
Yang kelima, menghitung konsistensi indeks. Nah, ini ya. Ini adalah rata-ratanya, N itu adalah banyaknya alternatifnya, terus, ya ini adalah rata-ratanya ya. Kalau kita masukkan ke sini, nilai CI-nya adalah nilai rata-rata konsistensi vektor 3,02 dikurangi 3, karena tadi ada 3 alternatifnya ya, ada 3 alternatifnya. Kalau misalkan ada 4 alternatif ya berarti dibagi 4 gitu ya. Nah, dibagi N, 3 min 1. Terus CI-nya nilainya 0,01. Masih sekitaran 0. Yang keenam, menghitung konsistensi rasio. Tadi ya dibagi dengan nilai RI-nya tadi yang di tabel ini. Di tabel ini ya. Karena tadi N-nya itu ada 3, berarti kita lihat di nilai ini adalah 3. Berapa sih nilai RI-nya? Nilai RI-nya 0,58. Jadi CI itu 0,01 dibagi dengan 0,58. Kalau di sini berapa nih? Sebentar. Terhalang. 0,0 ya, 0,0173. Oh, berarti ini sebentar. Langkah terakhir baru kita bandingkan yang tadi ya, dibandingkan hasil perhitungan CR itu dengan ketentuan harus kurang dari sama dengan 10%. Karena 0,0172 itu kurang dari 0,1, maka hasilnya konsisten, dinyatakan konsisten atau reliable. Nah, kalau misalkan lebih dari 0,1 gimana hasil nilai CR-nya? Kita ulang lagi matriks perbandingannya ya, penilaian matriks perbandingannya. Kita ulang lagi penilaiannya di situ. Sampai kapan? Ya sampai diperoleh nilai CR yang kurang dari 0,1 atau kurang dari 10% ini. Oke. Cukup kayaknya untuk yang langkah-langkah pengantar ya, pengantar untuk langkah-langkah AHP ini. Nah, nanti yang kesulitannya lagi adalah ketika si peneliti ingin menyusun pertanyaan untuk AHP ya. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun kuesioner wawancaranya lah ke pakar. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya dalam menyusun pertanyaan untuk AHP. Harus bisa identifikasi kriterianya dulu ya, misalkan dalam memilih lokasi untuk perusahaan ya, kriteria yang mungkin dipertimbangkan apa aja? Ada biaya, ada aksesibilitas, dan juga ada kualitas lingkungan kerja contohnya. Terus ada pertanyaannya itu harus spesifik ya, misal dalam biaya ada berapa sih, seberapa pentingkah biaya sewa atau lokasi yang dipertimbangkan. Ada juga skala pemeringkatan ya, gunakan yang tadi skala pemeringkatannya 1 sampai 9 itu. Terus pertanyaannya harus konsisten, pasti. Makanya tadi ada penilaian ya, ada penentuan konsisten atau tidak sih yang kita pakai. Pertanyaannya harus mudah dipahami juga oleh pakar, dan pertanyaannya tidak memihak. Oke, kalau ini mah mengolah data kuesioner tadi ya, sebetulnya sama dengan langkah-langkah contoh dari kasus yang tadi untuk menentukan konsisten atau tidak, reliable atau tidak. Selain AHP, ini beberapa alternatif metode selain AHP ya, nanti bisa dipelajari lagi. Ada juga metodenya MAUT. MAUT itu metode multi atribute utility theory atau metodenya SMART, simple multi attribute rating teknik ya, atau Wexam model. Ini ada beberapa yang sama dengan AHP. Oke, untuk tugasnya di pertemuan tugas 6 ya. Tugas 6 itu menyelesaikan 2 soal AHP. Nah, nanti untuk pembahasan pertemuan 10 next ya di minggu depan, teman-teman bisa langsung mulai cari jurnalnya dulu ya. Cari jurnal mau nasional, mau internasional yang pakai metodenya AHP. Terus pelajari jurnal dan bandingkan dengan materi pertemuan 9. Nah, ini maksudnya kalau di jurnal itu sudah ada perhitungan, nah kalian hitung ulang apakah betul ya nanti hasilnya seperti yang di jurnal, cuma itu aja.
Terus buat ringkasan proses perhitungan menggunakan AHP dari jurnal tersebut. Nah, yang ini yang poin ketiga yang tadi dimaksud ya. Jadi kalian hitung ulang prosesnya menggunakan tadi teori atau rumus yang sudah disampaikan di materi ini. Judul jurnalnya harus berbeda tiap mahasiswa. Gitu. 1 atau 2 nih maunya. Kalau di sini sih harusnya 2 soal AHP ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari materi atau dari tugas? Untuk materinya Bu sedikit di Wegsam Iya. Baik, some value. ya. Nah, itu tuh jadi dikalinya tuh eh, ke bawah ya Bu yang jadi Oh, yang ini ya. Baik, ya some vector ya. ya. Jadi 1 Heeh. dikali 0,34 setengah dikali 0,535. Jadi bukan Mm-mm. setengah kali 0,34 juga ya Bu ya. Tapi ke bawah pengalinya. Bukan. Ke bawah. Tiap ke bawah. Ya, baik Bu. Ya memang agak ribet sih. Jadi harus ada latihan makanya. Ya, yang lain gimana? Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti teman-teman bisa mulai cari ya. 1 aja deh, nggak apa-apa. 1 aja jurnalnya masing-masing, tapi harus beda. Ya, Ibu, aku tadi lupa absen, Ibu. emang udah nggak bisa? Oh, di jam 1 ya? Ya, Ibu udah gak bisa. Oke, Teh Nelly akses aja materinya ya. Ibu, aku juga nggak absen, lupa. Maaf. Oke, siapa lagi? Maafkan nggak ya? Kelas A sih yang Dimaafin ke aku. ini ya. Kelas A sih yang ini ya, yang kelewat. Ibu juga belum absen tadi. Yang Zaidun, ya, Bu. lagi sibuk apa emang? Lagi sibuk ini Bu, proker di KKN. Proker naon. Bikin pembatas Kalian sih. proker yang paling besar apa sih? Ini semuanya kayaknya KKN sih. Proker yang paling wah tuh apa? Yang kalian rasa paling wah di kelompok kalian? Apa ayo? Yang paling susah? Susah persiapannya atau gimana, Bu? Susah prokernya. Mungkin kalau di kelompok saya sama Kang Alwi itu susah karena ininya Bu, eh, kebiasaan masyarakatnya Bu, untuk buang Hmm, sampah gitu. Karena di sana nggak ada TPS. Nah, kita tuh disuruh bikin bank sampah gitu. Jadi semuanya wah, harus berat itu. Aku juga harus gitu, sama. Oh sama semua. Bank sampah ya. Iya, Bank Ibu. sampah yang udah paham aja tuh masih susah. Apalagi yang belum pada paham. Harus banyak ini dulu. Apa iya, sosialisasi sampahnya dulu. ya Bu, betul Bu. Kang Alwi lagi sosialisasi hampir tiap hari. Kalau yang siapa? Nola apa Nol? Aku proker yang susah, insya Allah nggak ada sih, Bu. Paling persiapannya, kalau misalkan ya persiapan doang. Kalau misalkan susah, enggak sih, insya Allah, Bu. Oh, aman ya. Nelly apa Nel? Aman, insya Allah. Sama Nelly mah. Zaidun apa Zai? Bikin pembatas desa ya Ibu. Pembatas desa. Sama ini Bu, masang lampu solar panel. Oh, lampu solar panel mau dipasang berapa? Insya Allah 7 Ibu kalau ada dananya. 7. Wah, lumayan gitu. Oke deh, teman-teman yang lagi KKN, selamat ber-KKN Ria. Jaga kesehatan tetap ya, tetap jaga kesehatan dan tetap ingat prioritas kalian. Di sini masih ada kewajiban kuliah, jadi di semua mata kuliah kalian harus tetap konsisten, tetap punya prioritas untuk kuliah dulu ya.
proker mah ya harus dimaksimalkan di siang hari, kalau bisa di sore hari itu dikosongkan untuk istirahat juga lah kalian ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, stop record.